Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rozak, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta PPG 2015 0308 7618 dan nomor induk mahasiswa PPG 2200 1039 2181 0022 berasal dari instansi SMP Negeri 3 Kutorejo, Mojokerto. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober 2022, akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini kelas 8B? Baik. Kurang seru. Kalau ditanya apa kabar hari ini, luar biasa, sehat, mempesona. Bisa? Apa kabar hari ini? Luar biasa, sehat, mempesona. Tambahin gerakan tambah seru. Apa kabar hari ini? Luar biasa, sehat, mempesona. Bisa ya? Bisa ya? Ayo. Apa kabar kelas 8B hari ini? Luar biasa, sehat, mempesona. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran serta ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak sekalian, kegiatan hari ini adalah kegiatan layanan bimbingan konseling bidang bimbingan pribadi mengenai dampak dari bahaya merokok. Nah, gitu ya. Nanti mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya. Di antaranya satu, kamu mengetahui apa sih perokok aktif, apa sih perokok pasif. Kemudian yang kedua, kamu mengetahui zat-zat apa saja yang terkandung di dalam rokok. Yang ketiga, kamu nanti juga bisa mulai menyimpulkan mengenai bahaya merokok. Terakhir, nanti bisa mulai kampanye anti rokok. Gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik. Kita main-main dulu ya. Supaya tertawanya kenyang. Supaya yang menahan tawa tidak timpet gitu ya, tidak ditahan gitu ya. Kita main-main dulu. Oke. Bisa berdiri terlebih dahulu. Hari ini namanya Esri Marina ya. Kita nyanyi bersama-sama sambil dikasih gerakan. Siap? Siap. Siap benar goyang? Siap. Oke. Gimana caranya? Ada tulisan nih, tak kasih tahu tulisannya supaya nanti lebih jelas ya. Es breaking Marina. Ketika ada kata-kata Marina, maka tangannya ke kiri. Kemudian ketika ada kata menari ke depan. Ya, kayak awal itu ya. Kemudian ketika ada kata di menara, terucut di atas ini ya. Bisa? Bisa. Mulai ya. Marina menari Di menara. Lagunya. Di menara. Marina menari Di menara. Di menara. Marina menari. Marina di menara. Di menara. Marina menari. Oke. Marina
Jangan menirukan Pak Bos. Satu, dua, tiga. Marilah menari di menara. Di menara. Marilah menari. Menari, marilah di menara. Di menara. Marilah menari. Marilah menari di menara. Di menara. Marilah menari. Menari, marilah di menara. Di menara. Marilah menari. Marilah menari di menara. Di menara. Marilah menari. Marilah di menara. Di menara. Marilah menari. Baik, SBG mengenai Marina tadi itu permainan yang sederhana tapi bisa mengacaukan pikiran jika ada konsentrasi gitu ya. Kenapa? Karena kamu terpengaruh sama ajakan saya. Harusnya Marina kesini, saya ke sana. Membuat gambar menara kamu ikut. Begitu juga dengan kegiatan atau perilaku merokok. Merokok itu juga biasanya banyak yang dimulai dari ikut-ikutan, dari ajakan-ajakan teman. Keren tanpa rokok. Nah, keren tanpa rokok. Saya berharap nanti dari layanan ini kalian bisa memetik hikmahnya, memetik apa yang bisa kamu ambil dan kamu laksanakan setiap hari. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang pertama ini, nah silakan dikeluarkan HP-nya masing-masing kelompok, silakan maju untuk scan barcode di sini. Satu kelompok satu. Yuk, satu kelompok satu maju. Satu kelompok satu. Ayo maju. Silakan di-scan. Maju. Maju ya, enggak apa-apa. Ya jadi tutupi. Nah, ini di-scan. Ayo kelompok sini. Ayo, sekarang saya bagi kelompok satu. Silakan diskusi kelompok mengenai dua berita pemantik itu. Yang satu berita yang mengenai apa itu? Siswa SMP 34% siswa SMP merokok, dan yang satunya unggah konten merokok di media sosial. SMP 5 SMP Pemalang terancam dikeluarkan. Silakan berdiskusi ya. Silakan berdiskusi. Coba silakan berdiskusi, nanti satu orang per kelompok akan memaparkan di sini. Presentasi, Pak. Boleh di situ. Ayo, di sini, Pak. Diskusi ya. Sama.
diskusi kelompok kita cukupkan. Saya minta beberapa perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dimulai dari kelompok mana dulu? Siap? Yuk, kamu kelompok kamu. Silakan berdiri. Bentar. Agak keras ya suaranya ya, biar terdengar. Nggak usah. Baik, terima kasih dari kelompoknya Ardila. Saya kira itu mewakili dari kelompok yang lain. Kemudian kelompok satunya dari pojok belakang. Oke, dua kelompok sudah mewakili dari diskusi kelompok kali ini. Kita lanjutkan. Coba salah satu kelompok ini menebak gambarnya. Siapa yang tahu angkat tangan dulu. Clue dari kata yang harus ditemukan adalah kebiasaan yang harus ditinggalkan karena kerugian diri sendiri dan orang lain. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Cukup. Kita kembali ini ya, bahwa merokok ya. Merokok itu adalah candu. Ya. Merokok adalah sebuah candu di mana merupakan hal negatif yang dinormalisasikan oleh banyak orang. Jadi rokok itu candu. Penyebabnya yaitu ada dua, penyebab internal dan eksternal. Internal itu apa? Dari dalam sendiri. Kalau eksternal dari luar, dari lingkungan. Banyak remaja sekarang yang tumbuh dengan adanya semacam tekanan bahwa harus terlihat keren, kemudian dianggap dalam circle pertemanan, dan salah satu caranya agar dianggap yaitu dengan merokok. Nah, itu yang bisa dari dalam diri sendiri, bahwa oh saya kepingin dianggap. Itu dari circle-nya, dari dalam dirinya sendiri yang kepingin bahwa merokok adalah sesuatu yang keren. Kalau dari luar, biasanya di lingkungan rumah kalian dibiasakan dengan pemandangan orang yang merokok. Karena banyaknya orang yang merokok, maka merokok itu dianggap normal. Maka itu secara tidak langsung masuk ke pikiran kalian dan kalian kepingin mencoba. Ada dua model perokok, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Apa perokok aktif itu? Seseorang yang dengan sengaja menghisap puntung rokok. Ya, orang yang merokok, bedanya seperti itu. Kemudian perokok pasif adalah seorang atau sekelompok yang tidak merokok tapi ikut menghirup asap rokok dari orang lain. Jadi contoh, misalnya Neo merokok, Andre tidak merokok, tapi dekat dengan Neo, maka Neo dianggap merokok aktif dan Andre merokok pasif. Kamu sampai sini? Kemudian ada juga perokok anak. Perokok anak ini agak mengkhawatirkan karena apa? Dilihat dari jumlahnya saja, anak usia 10 sampai 18 tahun pada tahun 2013 1,9%-nya perokok. Dan tahun 2018 naik menjadi 9,1%. 7,8 juta
Banyak sekali ya, 7,8 juta atau 9,1% anak Indonesia adalah perokok. Ya. 9 juta 7,8 juta anak perokok. Sangat besar sekali angka ini. Padahal di dalam rokok kamu lihat satu batang rokok racunnya mulai atas sampai bawah. Penuh dengan racun. Saya bacakan sekilas. Di dalamnya ada formalin sebagai bahan pengawet mayat. Ada lagi hidrasin, zat beracun yang terdapat dalam pesawat roket. Kemudian ada kadmium, zat beracun yang terdapat pada baterai. Kemudian ada metanol, zat yang digunakan sebagai bahan bakar dan lain sebagainya. Betapa seru dan banyaknya racun yang ada di dalam sebatang rokok. Itu ya. Lanjut. Dampak buruk merokok. Kamu lihat gambarnya. Rokok dapat menyebabkan stunting pada anak. Apa stunting itu? Anak yang pertumbuhannya tidak maksimal kalah dengan anak-anak yang tidak stunting, kurang gizi. Rokok dibakar lidah jadi hambar. Jadi orang perokok lidahnya tidak sehat orang yang tidak merokok. Karena terus-menerus mendapatkan panas dari asap rokok. Kemudian di dalam tubuh perokok ada paru-paru yang rusak atau bobrok dan bisa sampai meninggal. Selain itu kalau dilihat dari yang lain, gigi dan gusinya menguning. Jadi kelihatan kan giginya gini, bukan karena nggak pernah sikat gigi, tapi karena asap rokok. Kemudian ada kanker kering. Kemudian ada kakinya yang putus seperti ini. Kemudian ada gangguan reproduksi, sulit punya anak, baik perempuan maupun laki-laki. Kalau laki-laki yang diserang spermanya, kalau perempuan yang diserang sel telurnya. Banyak sekali ya dampak buruk merokok itu. Kemudian ada caranya kok berhenti merokok itu. Yang paling mudah ini ada 6 cara berhenti merokok. 1. Buat daftar alasan. Kenapa kok mau berhenti merokok? Kemudian buang semua rokok dan singkirkan asbak yang ada di sekitar kalian. Kalau nggak ketemu rokoknya, nggak ketemu asbaknya, kan pasti nggak bisa ngerokok. Kemudian minta dukungan dan semangat dari orang terdekat, bisa dari keluarga, bisa dari teman, bisa dari orang yang tercinta, gitu ya. Kemudian nomor 4, hindari situasi yang bisa memicu rokok. Contoh, kamu main ke warung yang semuanya perokok, maka mau nggak mau ya nanti kamu kepingin. 5, kurangi konsumsi kopi. Kafein itu teman dekatnya nikotin. Bisa sih orang ngopi nggak merokok, tapi jarang. Jadi kalau kamu pengen berhenti merokok, konsumsi kopinya dikurangi. Terakhir, jangan berkecil hati, terus dicoba. Karena merokok itu sebuah kebiasaan, maka tidak langsung bisa berhenti. Ini ada beberapa contoh testimoni setelah berhenti merokok. Dapat mengaji dengan lancar. Dulu waktu masih merokok, mengajinya susah karena nafasnya agak teratur, nafasnya pendek-pendek. Yang kedua, bisa berlari dengan lebih jauh. Ketika merokok, larinya cuma berapa meter, berapa ratus meter. Ketika sudah berhenti merokok, langsung bisa lebih jauh. Bisa pergi haji karena uangnya ditabung. Kemudian apa lagi? Ini testimoni, jadi pengakuan orang yang ada di foto ini. Kemudian ada pengaruh ke nafsu makan. Jadi yang dulunya kering, kurus, akhirnya sekarang lebih bergizi, lebih sehat badannya. Kemudian makan apapun menjadi lebih berasa dan lebih enak, tidak hambar lagi karena lidahnya sudah tidak kena rokok.
lebih disayang pasangan karena biasanya cewek itu tidak suka sama orang yang merokok biasanya. Kemudian bisa sedekah lebih banyak, bisa memberi karena uangnya tidak dihabiskan untuk membeli rokok. Terakhir, bisa mengembalikan warna merahnya bibir yang tadinya giginya kuning, bibirnya kehitaman. Sekarang kalau sudah nggak merokok, sedikit demi sedikit akan kembali ke warna semula. Gitu ya. Reaksi berhenti merokok itu bisa langsung. Ketika berhenti merokok 20 menit, maka yang terjadi adalah detak jantung dan tekanan darah kembali normal. Merokokmu sekarang 20 menit lagi, terus berhenti 20 menit lagi, maka reaksi yang didapatkan tubuh adalah detak jantungnya langsung normal. Ketika berhenti merokok saat itu juga. Ketika sudah 12 jam sejak merokok, berarti kalau sekarang jam 12 siang sampai jam 12 malam, maka kejadiannya adalah kadar karbon monoksida di dalam darah berkurang. Rokok kan memasukkan racun. Ketika sudah berhasil berhenti 12 jam, maka kadar karbon monoksidanya pelan-pelan keluar. Ketika 2 sampai 12 minggu, yang terjadi apa? Sirkulasi dan fungsi paru-paru meningkat. Gitu ya Pak Is ya. Pak Is, jadi sirkulasi dan paru-parunya lebih baik. Kemudian di 1 sampai 9 bulan batuk dan nafas pendeknya berkurang. Jadi sudah nggak sering batuk, sudah nggak sering sesak. Ketika 1 tahun maka berkurang resiko penyakit jantung koroner daripada yang merokok. Dan terakhir ketika 10 tahun yang didapat apa? Resiko kanker paru-paru, mulut dan kanker paru-parunya berkurang. Sehingga insya Allah ketika berhenti merokok apapun bisa didapatkan gitu ya. Oke. Berhenti merokok adalah keputusan yang tepat yang harus dilakukan oleh perokok. Setelah berhasil bebas dari rokok, maka saat itu juga akan ada efek positif. Nah, 4 cara mengatasi keinginan untuk kembali merokok. Kalau sudah berhenti, sering kita moro-moro khilaf dan merokok lagi. Kenapa? Karena kepingin, karena diajak teman. Maka 4 caranya ini. Buang semua rokok, singkirkan asbab. Tidak boleh kita barang-barangnya tiba-tiba membuat kita ingin kembali merokok. Jika ingin merasakan rokok di tangan, bermainlah dengan barang lain. Kan gitu ya biasanya. Nah ini diganti pakai pensil seperti ini. Tidak dengan rokok. Segera menggosok gigi jika kamu kebiasaan merokok setelah makan. Kalau biasanya setelah makan kan nggak enak kalau nggak merokok. Segera gosok gigi. Dan ganti konsumsi kopi dengan teh. Kurangi kopi kan tadi, maka ganti konsumsi dengan teh. Begitu, sampai di sini ada yang ditanyakan. Baik, sekarang silakan dikeluarkan HP-nya. Silakan dikeluarkan HP-nya. Buatlah kalimat kampanye anti merokok. Di situ ada contohnya. Tapi coba cari kalimat-kalimat yang lain. Kalimat kampanye anti merokok. Setelah ketemu kalimat
kampanye anti merokok, kamu bisa mulai men-scan QR code itu. Linknya ada QR code-nya. Boleh kamu scan, boleh kamu klik linknya. Setelah memasukkan link, memasukkan QR code, kamu masukkan kalimat kampanye merokokmu ke dalam QR code yang sudah ada dan diupload di media sosialmu. Contohnya gini ya. Setelah dapat QR code 10 terbaik kamu masukkan media sosial, kamu screen capture, terus kirim ke Paroza. Setelah siapkan dulu kata-katanya, upload, terus DNS, lalu kirim ke Paroza. Ada langsung. Kamu buat kayak gini tadi. Kamu buat kayak gini. Pasang fotomu, pasang kata-kata kampanyemu. Kalau ini kan berhenti merokok bukan hal yang mustahil. Diperlukan dan seterusnya sampai terakhir keremutan merokok. Iya. Dan upload di media sosial. Terus SS kirim ke Paroza. Boleh IG, boleh Facebook, boleh barangkali. Buat Kalau sudah ada foto di HP, pakai foto di HP. Kalau sudah ada foto di HP, ya. Oke, semuanya silakan ke Paroza dulu, ada ke Paroza dulu. Anak-anak sekalian itu aja sana. Pokoknya ke Paroza sudah masuk. Kemudian di medsos ya. Medsos. Baik. Berarti hari ini kita sudah bisa mendapatkan beberapa hal. Satu, mengenai merokok ya, merokok aktif, merokok pasif, merokok anak. Kemudian dampak merokok itu apa, kemudian cara berhenti merokok itu apa, dan terakhir kalian bisa kampanye, membuat kampanye anti rokok. Saya minta kalian mengevaluasi layanan bimbingan konseling hari ini dengan mengisi Google Form. Linknya ada di sini, bisa di-scan, bisa diakses melalui link yang sudah ada. Baik, evaluasi layanan bimbingan konseling saya tunggu untuk perbaikan dan pelaksanaan layanan BK ke depannya. Bisa dipahami? Untuk pertemuan pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang sudah disampaikan ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.